Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang terhormat Direktur Sumber Daya Dirjen Dikti Dr. Muhammad Sofyan Effendi MED, yang terhormat Bapak Kepala LL Dikti Wilayah 4 Jawa Barat Banten, Bapak Dr. Muhammad Samsuri SPD MT, yang terhormat Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Swada Gunung Jati Bapak Jenderal Dr. Dundung Abdurrahman SCMM, yang terhormat Pengawas Yayasan Pendidikan Swada Gunung Jati, yang terhormat Ketua Yayasan Pendidikan Swada Gunung Jati Bapak Dadang Sukandar Kasidin beserta jajarannya, yang terhormat Ketua Senat UGJ Profesor Dr. Endang Sutrisno SHM Hum, yang terhormat Rektor Universitas Swada Gunung Jati Bapak Profesor Dr. Haji Mukarto Siswoyo Dotan MSI, yang terhormat para rektor yang berkenan hadir dalam acara ini, yang terhormat anggota Senat UGJ, yang terhormat para guru besar, tamu dan guru besar di UGJ, yang terhormat para wakil rektor, para kepala lembaga dan badan di UGJ, yang terhormat para dekan dan direktur sekolah pasca sarjana UGJ, yang terhormat para kepala biro, wakil dekan, kaprodi dan sekprodi serta Sivitas Akademia UGJ, yang terhormat para pejabat TNI Polri dan pejabat pemerintah yang berkenan hadir pada acara ini, yang terhormat para sanak saudara, kerabat, undangan dan hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, mari kita terlebih dahulu memanjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dalam keadaan sehat dan walafiat, selamat dan sejahtera, sehingga dapat hadir bersama-sama di tempat yang sangat terhormat ini untuk mengikuti upacara pengukuhan saya sebagai guru besar tetap dalam bidang ilmu agribisnis pada Fakultas Pertanian UGJ. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita pengikutnya hingga akhir zaman. Selanjutnya, izinkanlah saya beserta keluarga menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya atas kesediaan para hadirin yang telah berkenan meluangkan waktu untuk dapat menghadiri upacara pengukuhan guru besar saya. Senat Profesor dan hadirin yang saya hormati, dengan segala kerendahan hati izinkanlah saya untuk menyampaikan pidato pengukuhan guru besar ini dalam bidang agribisnis dengan judul Model Pemberdayaan Kelompok Tani Tanaman Pangan Pesisir Pantai. Pembangunan pertanian memiliki peranan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional. Peran strategis pertanian tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata melalui pembentukan kapital, penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bioenergi, penyerap tenaga kerja, sumber devisa negara, sumber pendapatan, serta pelestarian lingkungan melalui praktek usaha tani yang ramah lingkungan. Berbagai peranan strategis pertanian dimaksud sejalan dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, penyediaan lapangan kerja, serta memelihara keseimbangan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Salah satu upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia di bidang pertanian adalah melalui kegiatan pemberdayaan petani. Kegiatan pemberdayaan kelompok tani tanaman pesisir pantai oleh penyuluh pertanian lapangan, terdapat beberapa permasalahan, antara lain pelaksanaan pemberdayaan kelompok tani yang belum maksimal, kurang lancarnya komunikasi dan koordinasi antar lembaga-lembaga yang bergerak dalam sektor penyuluhan, dan peran PPL dalam pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan belum maksimal. Senat Profesor dan hadirin yang saya hormati, peranan penyuluh pertanian adalah membantu petani membentuk kelompok tani yang sehat dan membuat keputusan yang baik dengan cara berkomunikasi dan memberikan komunikasi yang mereka perlukan. Peran utama penyuluh pertanian di banyak negara pada masa lalu dipandang sebagai alih teknologi. Menurut Mardikanto mengemukakan bahwa peran beragam penyuluh dalam kata satu yaitu advokasi, yang merupakan akronim dari edukasi, diseminasi informasi, fasilitasi, konsultasi, supervisi, pemantauan dan evaluasi. Edukasi yaitu untuk memfasilitasi proses belajar yang dilakukan oleh para penerima manfaat penyuluhan atau stakeholder pembangunan yang lainnya. Diseminasi informasi inovasi yaitu menyebarluaskan inovasi dari sumber informasinya
kepada penggunanya, fasilitasi atau pendampingan yang lebih bersifat melayani kebutuhan-kebutuhan yang disediakan oleh para petani, konsultasi yaitu membantu memecahkan masalah, supervisi dan pembinaan adalah upaya untuk bersama-sama petani melakukan penilaian, pemantauan yaitu kegiatan evaluasi yang dilakukan selama proses kegiatan sedang berlangsung, dan evaluasi adalah kegiatan pengukuran dan penilaian yang dapat dilakukan pada sebelum, selama, dan setelah kegiatan selesai dilakukan. Senat Profesor dan hadirin yang saya hormati, hasil pemberian kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai oleh PPL digambarkan pada peningkatan partisipasi anggota kelompok, produktivitas kelompok meningkat, dinamika kelompok meningkat, dan kemandirian kelompok yang lebih baik daripada sebelumnya. Model peran PPL yang efektif dalam pemberdayaan kelompok tani. Rancangan model pemberdayaan PPL dalam memberdayakan kelompok tani yang merupakan dari tujuan penelitian ini adalah upaya untuk meningkatkan pemahaman dan pengenalan terhadap struktur model yang dimaksud. Proses pemberdayaan kelompok tani yang berlandaskan pada struktur model dalam penerapannya dapat disebut dengan pendekatan pemberdayaan bersifat bottom up, yaitu suatu pendekatan yang didasari pada kebutuhan kelompok dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan tingkat penerapan teknologi anggota kelompok tani. Gambar ini menunjukkan struktur model peran PPL dalam pemberdayaan kelompok tani berbasis kebutuhan kelompok yang meliputi fasilitasi dalam pengadaan modal, sarana prasarana produksi, pasar hasil produksi, advokasi kebijakan, dan pendampingan. Dalam pemberdayaan kelompok tani tanaman pesisir pantai harus memperhatikan program pemberdayaan, budaya lokal, masyarakat pesisir pantai, karakteristik PPL dan kelompok tani, serta profesionalisme seorang PPL yang mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan baik, kemampuan berinovasi yang manfaat bagi kelompok tani, memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam upaya memenuhi kebutuhan kelompok tani, dan memiliki kemampuan adaptasi terhadap sosial budaya masyarakat pesisir pantai. Tujuan dari pemberdayaan kelompok tani adalah terciptanya kesejahteraan anggota kelompok. Keadaan tersebut tercapai apabila kelompok tani sudah berdaya, mandiri, dinamis, mendapatkan dukungan pemerintah, dukungan biaya, dukungan swasta, dukungan lembaga swadaya masyarakat, serta kemauan kelompok untuk berusaha lebih baik daripada sebelumnya. Senat Profesor dan hadirin yang saya hormati, sebagai penutup pidato ini, izinkanlah saya sekali lagi membacakan puji dan syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkah dan anugerahnya, kekuatan dan kesehatan kepada saya dan keluarga, sehingga pada hari ini saya dapat dikukuhkan sebagai guru besar tetap pada Fakultas Pertanian UGJ di bidang ilmu agribisnis. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenan saya dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Menteri Pendidikan Nasional RI beserta seluruh jajarannya yang telah menyetujui dan menerbitkan surat pengangkatan jabatan akademik sebagai guru besar dalam bidang agribisnis. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Sofyan Effendi MED selaku Direktur Sumber Daya Kementerian Pendidikan Kebudayaan RI, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas motivasi, bantuan, dan dukungannya. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Samsuri SPD MT selaku Kepala LDikti Wilayah 4, saya mengucapkan terima kasih yang mendalam atas dukungan dan motivasi yang diberikan. Ucapan terima kasih kepada Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati, Bapak Jenderal Dr. Dudung Abdurrahman SMM, yang telah memberikan dukungan dan motivasinya dalam mencapai jabatan guru besar ini. Ucapan terima kasih kepada Ketua Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati, Bapak Dadang Sukandar Kasidin, yang sangat luar biasa. Beliau memberikan motivasi pada saya untuk mencapai guru besar. Dukungan dan doa-doanya telah menempatkan saya pada posisi jabatan ini. Ucapan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Sudarminto Drs. SH MMMH selaku pengurus yayasan atas dukungannya, semangat, dan doanya. Ucapan terima kasih yang tulus kepada jajaran pengurus YPSGJ, Ibu Hajah Darliana AUSE Esa MHMM selaku bendahara yayasan, dan Profesor Dr. Suherli Kusuma MPD selaku tenaga ahli yayasan. Terima kasih atas dukungan, semangat, dan doanya. Ucapan terima kasih yang tulus kepada
Bapak Profesor Dr. Haji Mukarro Siswoyo, Dr. MSI, selaku Rektor UGJ. Beliau sebagai saudara, sahabat yang tiada henti-hentinya memberikan motivasi, dukungan, fasilitasi, dan doa-doanya sehingga tercapainya jabatan guru besar ini. Pada yang terhormat Profesor Dr. Haji Tajuddin Surawinata SUR MS selaku pengawas yayasan, saya ucapkan terima kasih atas bimbingan dan motivasinya. Kepada para wakil rektor, para kepala badan dan lembaga di lingkungan UGJ, saya ucapkan terima kasih atas motivasi, bantuan dan support yang luar biasa. Kepada kepala ketua senat dan para anggota senat UGJ, saya mengucapkan terima kasih yang telah memberikan persetujuan usulan pengangkatan saya sebagai guru besar. Kepada para guru besar di lingkungan UGJ, saya ucapkan terima kasih yang telah menjadi sumber inspirasi dan motivasi dalam pengajuan jabatan guru besar ini. Kepada para dekan dan direktur para sarjana, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas motivasi, dorongan, support yang luar biasa dan doa-doanya. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Isut Rafiq Karsidi MS selaku Rektor UNS dan Profesor Dr. Isut Totok Mardikanto MS almarhum selaku promotor pada saat saya menempuh doktor di penyuluhan UNS. Beliau dengan penuh keramahan dan bersahaja telah banyak memberikan bimbingan ilmu pengetahuan, terutama ilmu pemberdayaan masyarakat. Terima kasih saya ucapkan kepada para dosen di Fakultas Pertanian UGJ, tempat saya ditempa, diisi ilmu hingga menjadi seorang sarjana, diangkat dan dibesarkan sebagai dosen serta sebagai lulusan terbaik pada wisuda tahun 1993. Secara khusus ucapan terima kasih saya berikan kepada Profesor Dr. Isun Suwarto MS, guru besar UNS yang telah hadir di tengah kita, yang telah memberikan motivasi dan bimbingan dalam penyusunan berkas dokumen usulan guru besar. Secara khusus ucapan terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan kepada Profesor Dr. Insinyur Irwan Effendi MS, guru besar Universitas Lampung, yang telah memberikan motivasi dan bimbingan dalam penyusunan berkas dokumen usulan guru besar. Beliau tidak bisa hadir karena proses pemulihan setelah operasi jantung. Semoga beliau cepat sembuh dan pulih kembali. Secara khusus ucapan terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan kepada Profesor Dr. Hewan R.R. Retno Widyaningsih MS, guru besar UMC Cirebon, yang telah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah guru saya ketika di S1 sebagai pembimbing skripsi. Terima kasih atas memberikan motivasi dan dukungan dalam usulan guru besar ini. Secara khusus ucapan terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan kepada Profesor Dr. Indah Susliawati MS PhD, guru besar Undip, yang telah memberikan motivasi, bimbingan, pembinaan dan arahan dalam mencapai jabatan guru besar ini. Secara khusus ucapan terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan kepada Dr. Honoris Causa Abdul Salam Panji Gumilang MP, Syekh Pondok Pesantren Al Zaitun. Beliau adalah partner saya dalam berdiskusi tentang perkembangan pembangunan pertanian dan perikanan, khususnya tentang ketahanan pangan. Kepada semua dosen dan karyawan dan mahasiswa Fakultas Pertanian UGJ, saya ucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya selama ini. Terima kasih saya sampaikan kepada seluruh jajaran desab di UGJ, terutama Bapak Yanto Haryanto SOS MSI yang telah membantu dan mendukung proses pengajuan guru besar saya. Terima kasih yang tulus dan mendalam kepada ibunda tercinta almarhum Haji Siti Khadijah dan ayahanda tercinta almarhum Haji Muhammad Soleh yang telah mendidik terutama pendidikan ad-din, mengasuh dan mendoakan saya tiada lelah hingga mencapai sukses di bidang ilmu yang saya tekuni. Dengan segala keterbatasan ekonomi pada saat itu tidak menjadi kendala yang berarti untuk mengajukan anaknya. Dengan kebulatan niat dan kekuatan doa ibunda tercinta untuk terus melanjutkan kuliah menjadi pilihan terbaik bagi masa depan saya. Ayahanda dan ibunda adalah pahlawan sejati yang menjadi suri teladan bagi anak-anaknya. Beliau sangat keras dan disiplin dalam mendidik anaknya, terutama pendidikan ad-din, pendidikan agama, di mana setiap anak harus masuk pendidikan di pondok pesantren sebagai bekal kehidupan dunia akhirat. Saya persembahkan anugerah guru besar ini keharibaan ayahanda dan ibunda. Ya Allah, alhamdulillah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, berikanlah kasih sayangmu dan ridhomu, amin ya rabbal alamin. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh kakak kandung Dr. Haji Ahmad Sya'roni MPD,
Haji Jubaidah, Haji Masrifah, dan Dr. Andes Saifuddin atas kepedulian, dukungan, bantuan, kasih sayangmu dan doa-doamu sehingga adik bungsumu ini berhasil meraih jabatan profesor. Pada istri tercinta Siti Aisyah SPMM yang telah memberi inspirasi dalam mengurangi kehidupan dengan setia mendampingi saya dalam suka dan duka, terutama mendoakan suaminya untuk tetap sehat dan mampu menyelesaikan seluruh proses pengajian guru besar ini. Semoga kesabaran dan keikhlasanmu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga kepada anak-anakku tercinta, Nurul Atika Fauji SPD MPD, Nurul Arifah Fauji SPMP, Muhammad Salman Al-Farisi, Nabila Az-Zahra Putri Faqih, dan Bilqis Ilmu Agnia Putri Faqih, yang selalu memberikan motivasi, memberi banyak kekuatan, energi, dan semangat hidup mengejar cita-cita ayahnya. Dan doa-doa dari anak-anakku tercinta, semoga kalian menjadi anak yang sukses dunia akhirat, menjadi kebanggaan keluarga. Kepada panitia dan semua pihak yang telah membantu terselenggara kegiatan ini, kami ucapkan terima kasih atas bantuan dari para panitia. Kepada semua kerabat, kolega, teman dan handetolan yang tidak dapat disebutkan satu persatu, saya ucap terima kasih atas doa dan dukungannya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon kiranya dapat dimaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik, hidayah, rahmat, barokah, maghfirah dan ridhonya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dilanjutkan dengan prosesi pengukuhan. Kami persilakan kepada Profesor Dr. Haji Ahmad Faqih, SPMM, untuk mengambil tempat. Selanjutnya mohon dengan hormat Rektor UGJ yang terhormat Profesor Dr. Haji Mukarto Siswoyo Dr. Andes MSI dipersilakan untuk mengambil tempat. Baik, kita saksikan bersama prosesi pengukuhan profesor dalam bidang ilmu agribisnis Universitas Surya Gunung Jati. Kata-kata pengukuhan guru besar oleh Rektor UGJ. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Kamis 12 Januari 2023, secara resmi saya kukuhkan Profesor Dr. Insinyur Haji Ahmad Faqih SPMM sebagai profesor dalam bidang ilmu agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Swadaya Gunung Jati. Dilanjutkan dengan pengalungan tanda profesor dan penyerahan piagam penghargaan oleh Rektor UGJ. Kami persilakan. Baik, hadirin tamu undangan yang kami muliakan, kita berikan tepuk tangan yang meriah, selamat dan sukses selalu. UGJ patut berbangga dengan dikukuhkannya profesor dalam bidang ilmu pertanian, ilmu agrobisnis. Tentunya insya Allah akan memperkuat dan memperkokoh fondasi keilmuan dalam bidang agribisnis dan Fakultas Pertanian UGJ dalam tataran nasional dan internasional. Selamat dan sukses selalu kepada Profesor Dr. Haji Ahmad Faqih, SPMM. Dilanjutkan dengan pengambilan sesi foto bersama dan pemberian ucapan terima kasih. Kami persilakan kepada yang terhormat Ketua Yayasan Pendidikan Surya Gunung Jati, Bendahara Yayasan LL Dikti. Kemudian kami persilakan kepada Ketua IKU, kemudian kepada Profesor Dr. Insinyur Suwarto UNS, Suwarto MS, Guru Besar dari UNS, dan kami persilakan kepada Profesor Dr. RR Retno Widiani MS, Guru Besar dari UMC, dan keluarga inti dari Profesor Dr. Haji Ahmad Faqih, SPMM, memberikan ucapan selamat. Dan pembina yayasan, kami persilakan kepada Ketua Yayasan, Bendahara, dan Pembina Yayasan Pendidikan Surya Gunung Jati.
Baik, dilanjutkan dengan pengambilan sesi foto bersama. Kami persilakan.